yang benar-benar Nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wad'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan, ya sudah pintar. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pintar. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim asma'in amma ba'du. Begini, dulu saya di Sarang itu pernah rois takrib, rois Fathul Mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Hak dhisik ana wong imami saking semangate ngapalno hal ataka haditsul ghasyiyah. Jumat-Jumat itu. Karena dia ingin keren ya pakai surat panjang ya. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti kul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad. Merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah. Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti nggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya itu cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya. Dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra. Kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat. Karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolokan-gejolokan seperti itu akhirnya saya berpikir. Sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah. Karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah. Kemudian kadang makjunun bisirjin. Kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Nggak usah diterjemah ini sambil latihan bahasa Arab. Katanya. Masa pondok internasional nggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alatut tohara itu dua, alma wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tadhir atau alatut tohara itu annar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya annar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci. Meskipun makjunun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya, yaitu wudu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu. Karena nggak mungkin, nggak ada turab itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya itu, Nabi Ibrahim tangkap, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Kata Nabi Ibrahim,
Apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini. Wahal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim sama Ibrahim. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya enggak masalah sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup itu cerdas. Kata Ghazali cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa. Proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu beling. Itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini aja ini jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir. Memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cilik biasa gak masalah. Singkatnya terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel. Tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa? Cedul. Sampai sepuh jadi nabi tetap begitu. Makanya beliau ngendikan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus proposalnya itu tadi waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Sebagian ayat lebih jelas lagi yaitu wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid ayyusaddiqun. Jadi dan saudara saya Harun lebih fasih berbicara daripada saya. Jadi kualitas ilmiahnya bagus Musa tapi jubirnya itu kira-kira gak balim dulu. Iya balim. Ya. Jadi ini saya jubirnya Gus Ali, saya Harun, ini Musa. Maksudnya kaya karena sudah ada nabi. Singkat cerita karena Musa itu ada agak alsak sehingga Harun ini ya nggak levelnya. Padahal sezaman sehingga ya nggak pernah bantah-bantahan, nggak pernah adu argumen. Yang benar-benar nabi sezaman dan kemudian sering adu argumen adalah Isa dan Yahya. Kita tahu umurnya ya imbang, kualitas al-mazaya wal wa'il juga imbang. Nabi Isa kita tahu wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mulai kecil bisa ngendikan dia sudah pintar. Nabi Yahya kita tahu ya Yahya khudil kitaba biquwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi sama-sama pintar. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Itu dua beliau ini menjadi satu manhaj besar dalam Islam. Itu kalau main ke salah satu kampung, itu Nabi Isa tanyanya aneh. Aina syirarun nas. Orang-orang yang jelek-jelek itu di mana? Orang-orang fasik itu rumahnya mana? Kalau Nabi Yahya tanya, aina khiyarun nas. Orang-orang baik itu di mana? Akhirnya dua beliau ini saling berargumentasi. Kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Terus Nabi Isa katanya, lah kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Terus kata Nabi Yahya, enak kancanan wong soleh, gak ruwet. Kancanan wong soleh itu kan enak, gak dibodoni, gak ruwet. Pemenang kancanan wong mati, saya iso bodoni.
Masyhur itu cerita Gus Dur. Gus kenapa sering ziarah? Sekancanan wong urip sumpah. Iya. Wong mati gak tau bejo. Wong mati ora tau bejo. Ini teman ziarahnya Bapak. Wong mati ora tau bejo. Ya. Itu ya ini santai-santai saja, rileks saja. Karena saya sudah tahu mau ngomong apa. Nanti kalau ingin serius ya ngaji sama saya harus khatam biar enggak jadi korban kama sayati sama kama takut. Akhirnya Nabi Yahya gantian tanya, kenapa kamu tanya aina syirarun nas? Itu masyhur beliau. Ini dalam kitab Tabaqatul Asfiya karangan Abu Nu'aim Al-Asfihani. Riwayat Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i. Jawabnya Nabi Isa unik. Anak Nabi, saya ini Nabi. Biman zilatit topik. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo. Di mana-mana dokter itu cari orang sakit. Makanya di NU itu banyak kiai-kiai yang nangani orang-orang fasik. Dakwah nih wong nakal-nakal. Itu ya ada khazanahnya. Asal gak keterusan katut gitu saja. Jadi kalau kamu niru Gusme itu sebenarnya konsepnya satu. Asal ada bukti jadi wali dan tidak katut. Kalau enggak ya sudah usah. Gak usah wae kata Gus Ali sudah. Kalau enggak kelasnya jangan. Sehingga dua beliau itu jadi khazanah besar. Misalnya Anda jadi kiai di daerah-daerah yang Islamnya sudah maju. Mungkin Anda ini hanya mendapat fasilitas dari Islam. Makanya saya sendiri secara pribadi, misalnya kecelok pinter, tah ranking, tah juara musabaqah tilawatil Quran, kadang dari sekian prestasiku untuk umroh mendapat. Karena kita punya prestasi di daerah yang prestis. Sementara teman-teman kita, makanya ini kalau ada santri progresif yang enggak pinter, tak kasih ijazah, tak kasih support. Barokahnya ada pinter, akhirnya hidup di daerah tertinggal. Barokahnya hidup di daerah tertinggal, Anda muassisul ma'had, Anda muassisul masjid. Sing prestasi hanya mendapat dari negara, yang tertinggal malah memberi kontribusi. Akhirnya apa? Lama-lama ini yang prestasi, coro Jawa ngatok tomak. Saya dapat apa? Sementara yang di desa tertinggal, saya bisa memberi apa? Sehingga Allah bikin wong bodoh itu ada rencana besar. Jadi mau orang bodoh itu gak ada orang-orang santri yang hidup di daerah-daerah apa? Tertinggal. Men golek prestasi, golek umroh, sambil sing imami masjid haram barang. Kapan dakwahnya? Karena yang diburu itu mendapat, bukan memberi. Ini bahaya sekali bagi Islam. Sehingga tradisi guru-guru kita, nah santri pinter yo dilem, santri bodoh yo dilem, santri bulet yo dilem, santri setengah bulet ya dilem sekabeh kaulane pangeran. Kok ana hikmah dhewe-dhewe kata. Tapi ini bukan justifikasi atau melegitimasi kenakalan anak-anak Anda. Ini mau cerita ilmiah. Kemudian ada perdebatan lagi. Dan ini nanti terusannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Sayyid Abdul Al-Haddad itu masyhur. Kalau ada orang sowan ditanya, kiaimu nak mulang tau nangis? Mboten nate. Lereni ngaji wek wong ngene iku. Atine atos. Tapi Abdul Hasan Asyadzili kalau ada orang tamu tanya, kiaimu nak mulang tau guyu? Mboten nate. Lereni wong ra iso syukur. Jadi ini dua kutub besar. Siapa yang enggak tahu kewalian Abdul Hasan Asyadzili? Siapa yang enggak tahu kewalian Sayyid Abdul Al-Haddad? Nah ini kalau Gus Ali sudah dua-duanya guyu ya sering, nangis ya sering sudah. Ini sudah makomen, ini sudah. Majma'ul Bahrain kalau dalam ilmu tasawuf. Dan itu mirip perdebatan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu happy, hidupnya happy. Kayak bapak saya itu hidupnya happy. Zaman miskin saja gak pernah susah. Bapak saya itu khasnya gak pernah susah. Mau meninggal saja masih guyon. Mau kabudut itu seguyon. Dia senang, dia happy. Jadi mirip cerita Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau kabundut, muridnya nangis semua, marah-marah dia. Kamu murid-murid yang bodoh. Saya ini mau ketemu kasih kamu tangisi. Ayo joget semua. Makanya kalau ada orang mati kok ceria itu karena madzhab Jalaluddin apa? Ar-Rumi. Masyhur itu. Ini malam pengantin saya, kenapa kamu nangis? Makanya jadi mitos kalau mimpi jadi manten tuh mau mati. Karena kalau Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu adalah pengantin. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khomisul khulafa masyhur. Ketika mau kapundut, orang nangis semua juga dia marah. Memangnya saya mau kemana kok kamu tangisi? Ila khairi madhubin ila khairi rahimin, ila arhamir rahimin. Timbang kumpul konsumpen. Atau mati katanya. Memangnya saya mau kemana? Ila khairi madhubin kedat yang terbaik yang kita tuju. Ini mirip Nabi Yahya.
Sehingga Nabi Isa koclok, mali aroka dohikan, ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu kok sering senyum, sering guyu, ngakak-ngakak. Seakan kan kamu tuh tidak pernah akan kena siksa. Nabi Yahya gantian balas, mali aroka abisan, ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Lah kamu merengut terus, kaya orang rahmati pengiran saja. Ini terus jadi madhab antara Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Sayyid Abdullah Al-Haddad juga diikuti banyak kiai. Itu kalau habis sholat itu masih susah, diterima enggak, sholat kita makbulah apa enggak, puasa kita makbul apa enggak, sujud kita makbul apa enggak. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili, kalau ada orang tanya gitu dimarahin. Sujud kalau ditampi boten, ya Sayyid Abdul Hasan Asyadzili, gak usah mikir, ditetir sujud us luar biasa. Orang geruang ditetir sujud, gak usah mikir ditompo tau ora. Loh iya, ketika kita nanti ketemu Allah, prestasi betul gak pernah sujud itu. Sebagai hamba kita bangga pernah sujud, terus gak penting ditompo tau. Bahkan kalau anak-anak muda ini kepengen ditompo niat elek, ditompo digajar pangeran, terus swarga, terus sama bidadari. Jadi muni ditompo tapi pikirannya sudah ngayal macam-macam. Kalau mazhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Sehingga kitab hikam, kita tahu kitab hikam itu adalah dikarang Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, dan ini terus muridnya Abdul Hasan Asyadzili. Itu cerminan Syadziliyah murni. Ya saya ulang lagi, cerminan Syadziliyah murni. Sehingga beliau ngendikan masyhur itu, qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi amal sedikit tapi yakin itu anugerah Allah, lebih baik beramal banyak tapi masih merasa salah karena ra ono syukure. Makanya bapak saya Gus Ali ana wong abangan belum sholat, gak tahu gak disahno sah terus. Ketika ada orang fikih marah-marah tapi rubah gedang, wes rubah gedang lah, wes sah terus. Pokoknya sah terus. Ini sangat-sangat sadili. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak ada warosati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkep ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi muga-muga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara Gus Ali ya sis ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kamasalin nuh. Isqala rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayara, sudah habisi saja ning donya kabeh. Tapi anehnya Rasulullah akhudha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim hanif. Akhirnya terus keterusan. Akeh NU ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama mbah saya di Sal itu. Kata Mbah Sal gini, umpama pantas kata beliau ini, umpama pantas pondok-pondok itu tak sertifikat. Kenapa, Mbah? Lah ya akeh kiai gondrong muridé kol gondrong kabeh terus kadang rapati salat jare diulang kali jogo. Engko neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tau ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, dadi distandarkan. Pokoknya anggere gak ono takribe ya ora NU. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab yang ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa.